Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Al-Farizi dengan NIM 8604 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan tidak terdiri sendiri, begitu saja. Di balik setiap teori, metode dan kebijakan pendidikan selalu ada landasan pemikiran yang kuat, yaitu filsafat ilmu. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang erat bagaikan akar dan pohon. Filsafat ilmu adalah akarnya, sedangkan pendidikan adalah pohonnya, yang tumbuh dan memberi buah bagi kehidupan manusia. Mari kita bahas lebih dalam. Bagian 1. Filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan. Pertama, mari kita lihat bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai dalam ilmu pendidikan. Pertama, dalam hal eksistensi, pendidikan ilmu berfungsi menegaskan jati diri pendidik. Ia menjawab pertanyaan mendasar. Apakah pendidik itu benar-benar sebuah ilmu? Apa objek kajiannya? Dan apa tujuannya? Dengan demikian, pendidikan tidak sekedar dianggap sebagai rutinitas mengajar, melainkan sebuah sistem pengetahuan memiliki landasan yang kokoh dan jelas. Kedua, dalam hal keilmiahan, filsafat ilmu menjadi penjaga standar. Ia memastikan pendidikan itu didasarkan pada logika, fakta, dan metode yang sah, bukan sekedar pendapat atau kepercayaan semata. Bukan ini membuat ilmu pendidikan memiliki validasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual. Ketiga, dalam hal nilai. Disinilah letak kekuatan pendidik. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya mengajarkan cara agar sistem pintar, tetapi juga mengarahkan untuk apa pintar itu digunakan. Ia menanamkan nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan, sehingga pendidik melahirkan manusia yang berilmu sekaligus berakhlak. Bagian 2. Pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Namun, hubungan ini bukan satu arah. Pendidik yang bermakna dan bernilai juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Bagaimana caranya? Filsafat ilmu adalah hasil pemikiran manusia. Nah, pendidikan menjadi wadah utama di mana pemikiran-pemikiran diutamakan, dikembangkan, dan diwariskan generasi ke generasi. Selain itu, tantangan-tantangan nyata dalam dunia pendidikan, misalnya masalah ketimbangan belajar, karakter siswa, atau kemajuan teknologi, justru menjadi bahan bakar bagi filsafat ilmu untuk terus berpikir, merenungkan, dan menemukan jawaban-jawaban. Pendidikan menjadi bahan praktik yang menguji kebenaran filsafat ilmu sehingga filsafat ilmu tetap hidup, relevan, dan terus berkembang seiring zaman. Bagian 3. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Selanjutnya, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membelah persoalan pendidikan? Jawabannya
ada pada 3 pilar utamanya: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga ini berfungsi sebagai pisau yang membelah masalah hingga ke akarnya. 1. Ontologi. Apa yang dipelajari? Dalam kurung, membedah hakikat pendidikan. Ia menjawab apa itu manusia. Apa hakikat belajar? Tanpa ini, kita bisa salah arah. Misalnya menganggap siswa hanya sebagai benda yang diisi, padahal siswa adalah objek yang unik. 2. Epistemologi. Dalam kurung, bagaimana cara memperoleh pengetahuan? Membedah cara kita mengajar. Ia menguji apakah metode ini benar, apakah pengetahuan ini valid. Ini mencegah kita menggunakan cara-cara mengajar yang keliru atau tidak ilmiah. 3. Aksiologi. Dalam kurung, untuk apa ilmu itu digunakan? Membedah tujuan dan nilai. Ia bertanya, untuk apa pendidikan? Apakah mendidik hanya demi nilai angka atau demi membentuk manusia seutuhnya? Jadi, ketiga hal inilah yang menjadikan filsafat ilmu sebagai alat bedah yang tajam agar solusi pendidik kita tepat sasaran. Bagian 4. Contoh kontrak penerapan. Sebagai penutup, mari kita lihat contoh kontrak penerapannya agar lebih lanjut. Pertama, dalam kurikulum. Misalnya kurikulum Merdeka yang ditetapkan saat ini. Di sana filsafat ilmu ontologinya berbeda, maka kurikulum Merdeka tidak lagi seragam kaku, tapi memberikan ruang bagi potensi masing-masing siswa. Secara aksiologinya, tujuan akhirnya bukan hanya kecerdasan kognitif, tapi pembentukan profil belajar Pancasila, manusia yang berkarakter. Kedua, dalam proses pembelajaran, seorang guru yang menetapkan pendekatan saintifik dalam kurung mengamati, menanya, menalar, dan mencoba. Di sini filsafat epistemologi bekerja. Guru tidak sekedar menyuruh menghafal, tapi mengajar secara mencari kebenaran dan ilmu secara ilmiah. Ketiga, dalam hal kebijakan pendidikan, kebijakan pemerataan pendidikan di daerah terpencil ini didasari oleh nilai aksiologis bahwa ilmu adalah hak setiap manusia, sehingga pendidik harus adil dan mereka bagi semua tanpa memandang latar belakang. Penutup dan kesimpulan. Sebagai kesimpulan, filsafat ilmu adalah landasan penuntun arah dan alat analisis yang membuat ilmu pendidikan menjadi kuat, benar, dan bernilai. Sebaliknya, pendidik adalah wadah yang mengembangkan dan mewujudkan gagasan filsafat menjadi kenyataan nyata bagi kehidupan manusia. Tanpa filsafat, pendidikan buta arah. Tanpa pendidikan, filsafat hanya menjadi wacana tanpa makna. Demikian penaparan singkat saya mengenai peran vital filsafat ilmu dalam dunia pendidikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.